Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran ya. Minal aidin wal faidin. Udah lewat ini ya, udah tanggal 24. Udah hari ke-14 Syawal apa 15 ini ya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf jika kita belum bisa cuan. Kita akan ngomongin tentang matahari lagi nih teman-teman ya, karena kemarin sudah kumdet, minggu ini ex-date, jadi saatnya kita bahas tentang dividend trap dan gimana caranya, atau misalkan kita kena dividend trap, exit strateginya gimana gitu ya. Di bahasan-bahasan sebelum memang kita udah prediksi bahwa dividen yang jumbo itu biasanya punya potensi adanya dividen trap. Cuma yang jadi masalah adalah ini dividen trap itu akan terjadi setelah kumdet atau justru sebelum menjelang kumdet gitu ya. Nah, secara teorinya kan dividend trap itu harganya turun setelah pada saat ex-date gitu. Tetapi kalau diperhatikan ternyata sekarang trennya itu harga saham itu mulai turun justru sebelum kumdet. Nah, ini agak yang menarik teman-teman ya. Jadi buat yang mau dividend hunter itu harus hati-hati timing saat kita mulai belinya, jangan sampai masuk ke perangkap si dividend trap ini. Nah, biasanya yang dulu-dulu saya baru dapat bahasan ya, jebakan dividen itu adalah saat ex-date-nya nih di sini ini baru turun. Nah, ternyata sekarang justru sebelum tanggal kumdet ini harga sudah turun gitu ya, sehingga kita yang beli di minggu 1-2 minggu menjelang kumdet ini udah loss duluan sebelum si dividennya final gitu ya. Jadi double kill nyungsepnya. Nah, ini yang harus kita agak perhatikan, karena di April, Mei, Juni mungkin masih banyak emiten yang bakal ngasih dividen gitu ya. Jangan sampai kejebak, karena mayoritas mungkin katanya sih dari satu bahasan di YouTube, katanya 85% emiten yang bagi dividen itu punya potensi terjadinya dividen trap. Nah, ini mungkin ya tanggal-tanggal yang biasa berhubungan dengan pembagian dividen. Ada cum-date, ex-date, record date, dan payment date. Nah, ini ada 3 tanggal biasanya yang sangat mempengaruhi kepada fluktuasi harga sahamnya. Cum-date, ex-date, dan saat payment date. Justru kadang ada di payment date juga ketika dia turun malah naik lagi. Jadi jangan keburu-buru kita melakukan aksi jual gitu ya. Kita sebaiknya sih kita hold dulu sampai payment date ini, apakah nanti akan balik lagi ke harga yang lebih bagus atau gimana, terutama agar kita tidak minus gitu ya. Tadinya mau untung malah jadi buntung. Kenapa? Karena keburu kita cut loss. Nah, ini teorinya sih ya, mungkin silahkan di googling aja lah ya. Cuma intinya sekarang yang jadi perhatian saya adalah ini dividend trap itu akan terjadinya kapan gitu ya. Apakah di ex-date-nya atau justru menjelang tanggal cum-date gitu. Ini tipsnya. Meskipun saya udah melakukan tips ini ya, menganalisa pergerakan harganya gitu ya, mencermati kapan harga terendah, harga potensi paling nyungsepnya keberapa, tetapi karena kita belinya udah mendekati ya, minggu-minggu kumdet, nah itu ternyata itu juga yang salah gitu ya.
harusnya sih 1, 2, 3 bulan sebelumnya kita mulai koleksi saham-saham yang memang akan membagikan dividen. Jangan di bulan yang sama. Biasanya kalau udah bulan yang sama itu udah naik tinggi gitu ya. Jadi dari beberapa uji coba untuk hunting dividen, kebanyakan saya terkena dividen trapnya itu adalah karena kita belinya udah memper tanggal cum date di bulan yang sama khususnya ya. Mungkin 2-3 minggu ketika kita beli itu harganya udah tinggi. Nah, di minggu ini mungkin ada Astra, ada mungkin bulan depan Telkom, PTBA juga mungkin ya. Nah, itu bisa kita jadikan uji coba apakah PTBA bakal kena dividen trap lagi seperti tahun lalu. Saya juga kena karena belinya udah di minggu-minggu akhir menjelang si cum date. Nah, ini pelajaran ya, masih belajar lah gimana menjadi dividen hunter yang baik dan benar ya. Intinya waspada nih, jangan tergiur saham yang nawarin dividen besar tanpa analisa yang dalam gitu ya. Kalau keseringan bagi dividen dan porsi, kamu harus curiga keuntungan di mana. Ya bener lah, itu teorinya. Nah, jadi kembali ke matahari, kita masih meneruskan bahasan tentang matahari ya. Setelah terakhir postingan kita nyoba-nyoba investigasi tentang momen lebaran di matahari, dan menurut saya dari investigasi ke gerai matahari di Mall Pondok Gede itu suasananya rame gitu, karena itu pas malam setelah pengumuman hari sidang isbat, jadi dadakan gitu ya, malam lebaran, pengunjung banyak dan manajemennya saya lihat agak bagus gitu ya, strategi manajemennya. Dia membuka beberapa booth di area di luar lantai si matahari. Jadi tiap lantai mereka ya pasang jaring gitu ya, biar banyak orang yang mampir dan bisa meningkatkan penjualan dia gitu. Nah, balik lagi nih. Jadi tidak semudah itu jadi dividen hunter gitu ya. Dari analisa harga beberapa waktu yang lalu ataupun dari transaksi yang pernah saya lakukan, harga terendah dari transaksi yang saya beli itu di 1.500 nih ya. Jadi prediksi kalau dividennya 200 dengan harga pada saat itu, saya prediksi bahwa di cum date-nya akan naik segini di 1.900. Tetapi kenyataannya ternyata di cum date itu malah turun jadi 1.700. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang harus kita lakukan analisa ya. Kita udah memproyeksikan bahwa ya ada dividen trap, jadi mitigasinya ini, risikonya harus kita mitigasi nih. Kita udah tahu nih risikonya ada dividen trap, jadi kalau ternyata benar kita harus ngapain gitu. Nah, itulah mitigasi risiko kalau kita hunting jadi dividen hunter. Nah, terutama di sini waspadai harga saham menjelang cum date akan turun duluan. Nah, ini kemungkinan tren yang sekarang terjadi kebanyakan seperti ini ya. Jadi retail memang, atau kita memang harus memilih gitu ya, mau ngejar capital gain-nya atau dividen. Nggak bisa kita dapat dua-duanya kalau belinya di penghujung. Tapi kalau kita udah koleksi jauh-jauh hari, mungkin bisa dapat dua-duanya. Nah, mana dulu nih. Nah, ini sebetulnya di sini ya, di musim-musim bagi dividen ini yang penting jangan FOMO untuk ngejar dividen jumbo ya, karena ya ini ada dividen trap ini. Kemudian juga pertanyaannya nanti setelah kita kena dividen ini, nah nanti proyeksi LPPF Q1 Q2 nih bisa nggak nih memperbaiki kondisi dividen trapnya ya. Nah,
Kalau dari pengamatan saya, dari analisa beberapa waktu terhadap LPPF ini, maka LPPF ini bakal saya lakukan uji coba nabung saham ya. Jadi target saya nih nabung sahamnya ya sebulan sekali, atau ini simulasinya sih 1 bulan 1 lot lah ya, meskipun nanti ini realisasinya mungkin kalau ada rezeki bisa lebih banyak ya. Jadi di April untuk ngejar dividen saya modalnya ini di 85 lot ya, proyeksi dividennya sekian. Jadi di April ini tanggal 29 nanti dapat dividen, proyeksi dividennya 1,7 atas. Nah, saldo awal akuisisinya di 85 lot. Jadi modal saya untuk nabung saham di Matahari sekitar 85 lot gitu ya. Mana nih. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi kita harus melakukan analisa seperti ini biar kita nggak panik dan kita tahu apa yang harus kita lakukan jika kita planningnya tidak sesuai gitu ya. Jadi ini adalah bulan pertama di April ya. Ini adalah modal untuk akuisisi hunting dividennya. Nah, ini karena belinya di April jadi memang telat ya, sangat telat. Nah, nanti kita dari sini tiap bulan asumsikan di Mei gitu ya, April kan dapat dividennya ini sekitar, kalau 85 lot kemungkinan dividennya 1,7 ya. Nah, dari 1,7 itu kita belikan lagi ke saham si Matahari ini ya. Jadi kita dapat pemasukan 1,7 nanti di Mei. Mudah-mudahan harganya masih di bawah, atau langsung kita beliin gitu ya. Takutnya nanti keluar report Q1 nih harganya udah naik lagi gitu. Nah, nanti kesananya kita akan dengan asumsi harga 1.500 ya. Berarti kita nambah sekitar 1 lot ya ini. Nah, ini nih. Ini sih simulasi aja ya. Kita nabung sampai 2026 time frame-nya. Tapi bisa, ini karena ini simulasi, jadi saya bikin sampai 3 tahun untuk nabung 2024, 2025, 2026, sehingga total lot nanti yang akan saya miliki itu adalah 131 lot ya. Dari modal 85, dari dividen segini, nanti di tahun depan ketika dapat dividen lagi, nah kita beliin lagi nih harusnya nih. Ya, ada nggak nih? Nah, ini dia. Ya, tahun depan misalkan dapat dividen, kita beliin lagi. Nih, dari biasa nabung 1 per bulan, di dividen yang kedua kita beliin, reinvestasi lagi sehingga nambah 13 lot ya. Di tahun ketiga juga kalau dapat dividen, ini udah time frame-nya udah kita lepas ya. Jadi sampai tahun ketiga baru kita eksekusi lah gitu ya. Time frame-nya 3 periode. Jadi target nabung saham sampai 2026 adalah 130 dari modal awalnya 85 lot ya. Dengan ini bukan proyeksi ya, ini asal aja kita karena buat simulasi doang. Kira-kira di 2026 nanti kita pasang harganya di 2.500, maka nanti ya plus minusnya bakal kira-kira seperti ini. Proyeksi dividen per share-nya 200, 2,5 sampai 300 DPS-nya. Mungkin ini cukup realistis atau enggak tinggal kita utak-atik aja. Tapi sistematika alur kita merencanakan
yang saya bikin seperti ini, sehingga total dividen nih di tahun 2024 ini segini, tahun kedua segini, tahun ketiga segini. Total target dividen dari 131 ini berarti 8,4 juta ya. Jadi kalau kita nanti kita lepas dengan harga segini ya, di akhir 2006 kira-kira nih dapat profit segini, dividen segini, total segini 17,2, sehingga return on investment ya, ini total kita beli nih selama kita melakukan investasi dari yang sini ya. Jadi kita sejak beli di 2024 bulan ini sampai nanti ke sana, nah total modal yang dibutuhkan sekitar 23,9 juta ya. Modal segini total apa nih ya, net cashnya segini, berarti return investmentnya adalah sekitar 72% selama 3 tahun gitu ya. Ya, ini apakah ini dianggap menarik atau lebih menarik duitnya di kripto? Nah, nanti debatable lagi ya. Tapi ini adalah alur belajar nabung saham yang saya lakukan, mungkin seperti ini. Nanti tinggal kita asumsikan atau simulasikan proyeksi cash out per bulannya ya, nabungnya dikit-dikit aja lah, segini gitu ya. Nanti kalau dia tahun 2005 harganya naik, asumsi naik jadi 2000, berarti pengeluarannya juga naik 200.000 per bulan. Jadi total cash outnya 23 atau 24 juta lah ya, 24 juta. Asumsi target dividen dapat selama 3 kali dapat dividen adalah 8 juta. Nanti totalnya kita lepas pada saat akhir nabung saham kita lepas, jadi net cashnya segini. Oke, kira-kira time frame seperti ini. Nah, ini adalah exit strateginya ketika kita di nabung saham ini. Kenapa? Karena kita juga harus melihat apakah kondisi matahari dalam 1-2 tahun ke depan juga bakal lebih bagus atau enggak di tengah gempuran perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja gitu ya. Ini dari sisi strateginya untuk nabung saham. Kemudian yang dividen trap-nya, nah ini yang menarik. Untuk dividen trap ya, dividen trap ini karena kondisinya nih ya, hari ini LPPF di bawah 1.500, di hari Senin malah sempat ke 1.300-an itu ya, jatuh banget, sayang nggak dapat buat nambah, buat average gitu ya. Nah, hari ini di 1490, ini kalau ada duit sih mendingan kita serok lagi ya buat nambah apa namanya, nambah peluru gitu. Nah, LPPF harga malah turun sebelum kumdet. Nah, ini mungkin bakal jadi tren untuk mengamati LPPF realita di tahun 2024 ini seperti ini. Jadi buat teman-teman nanti yang tahun depan mau beli gitu ya, waspada, jangan beli ketika harganya belinya di kumdet udah, atau justru itu malah bagus gitu ya, justru belinya di harga kumdet karena udah turun. Jangan sebelum kumdet. Mungkin sekarang ada tren orang yang ngejar dividen belinya saat kumdet. Kalau dulu sih justru dihindari beli saat kumdet karena itu lagi posisinya naik. Tapi sekarang ketika trennya sebelum kumdet itu turun, nah orang malah nunggu belinya di saat kumdet. Kenapa? Karena nanti di ex-date dia bakal turun sebesar harga dividennya gitu ya.
Nah, ini dari hari Senin, Selasa, Rabu penurunannya seperti ini ya. Terakhir di 1490. Nah, nanti dari sini kita harus memutuskan nih mau hold atau mau sell. Oke. Nah, mudah-mudahan sih setelah nanti Q1 keluar ini bisa naik lagi ke level di 2000 ya. Nah, ini yang ada peluang untuk LPPF ini. Kita lihat kinerja dari musim Ramadan dan Lebaran kemarin di Q1 nya. Mungkin minggu-minggu ini ya. Di minggu-minggu ini reportnya bakal nongol. Oke, ini sudah. Ini dia. Kemarin saya prediksi di harga kumdet itu bakal di 1900, ternyata mentok di 1700 karena dia turun duluan ya. Menjelang kumdet LPPF sudah turun duluan. Nah, ini dia ya. Yang harus kita bahas adalah gimana exit strateginya jika kita memang kejebak nih di si dividend trap ini. Nah, ini simulasi yang saya lakukan ya. Dari 85 lot yang saya uji coba, harga saat tinggi nih ya di 1870, kemudian turun-turun. Nah, ini kalau kita beli di minggu-minggu sebelum kumdet ternyata harganya malah tinggi. Nah, mungkin ketika nanti kita mau hunting Telkom, PTBA, Astra, mungkin kita belinya bisa di di tanggal kumdet gitu ya. Kalau kita punya keyakinan bahwa harga si emiten itu lagi rendah, tapi syaratnya itu ya. Telkom dan Astra juga menarik teman-teman karena lagi turun gitu ya. Sementara saham emiten telekomunikasi lainnya naik, si Telkom malah nyungsep. Nah, kalau kita punya keyakinan bahwa itu bakal naik lagi, nah kita bisa memanfaatkan momen untuk beli, ngejar dividen dan potensi kenaikan lagi. Nah, ini ternyata saya salah masuknya ya, karena memang ini uji coba dan ini lucu nih. Jadi saya sebenarnya udah koleksi LPPF dari sejak Januari Februari. Cuma ketika Maret atau April ya, ketika CPRO itu ada berita RUPS, saya kira itu RUPS akhir tahun gitu ya. Ternyata itu RUPS luar biasa. Jadi salah baca pengumuman. Jadi yang tadinya udah pegang LPPF dijual masuk ke CPRO, ternyata itu RUP cuma infonya perubahan direktur doang, tidak ada info tentang kinerja gitu ya. Walhasil mataharinya keburu naik, jadi cut loss yang ada ya, sehingga ketika kita mau uji coba ke matahari lagi ini udah naik. Nah, itu stupid cost-nya seperti itu ya, biaya bayar SPP untuk belajar di pasar modal tuh ya suka dukanya seperti itu. Nah, jadi rata-rata yang saya miliki nih lumayan gede ya, 1800-an nih, 1857 mungkin ya, dan harga sekarang 1490. Jadi dengan kondisi seperti ini mau nggak mau kita hold dulu sampai harganya agak bagus, baru kita lakukan eksekusi. Kalau kita jual jelas kita akan minus ya. Kenapa? Karena dari pendapatan dividennya cuma mentok di 1,7, tetapi dari potensial lossnya 3,1 gitu. Nah, analisa ini yang paling penting kalau kita memang mau spesialisasinya ya menjadi dividen hunter dari emiten-emiten yang lagi rajin bagi-bagi duit gitu ya di semester 1 ini. Oke, mungkin skenario-nya seperti itu. Nah, ini juga ya. Jadi kita udah mengamati si LPPF ini di dua
dua masa bagi dividen ya. Dividennya 2022, sekarang di 2023 agak turun. Kemudian juga kita amati tentang isu-isu terkait kenapa laporan keuangan LPPF ini rada-rada nyentrik, rada-rada unik gitu ya. Nah, ini isu yang harus teman-teman perhatikan karena di LPPF ini memang agak anomali ya, baik per triwulannya ataupun nature bisnisnya. Ada dampak dari PSAK 13 yang menyebabkan anomali di pencatatan utang. Ini udah pernah kita bahas di serial LPPF yang dulu-dulu ya. Ada bank loannya karena ini bagi dividen, kadang dia memanfaatkan fasilitas kredit buat bayar dividen. Kemudian revenue-nya juga ini tanda tanya nih, apakah bisa meroket lagi memanfaatkan jualan online dan di aplikasi Matahari, aplikasi namanya apa ya, aplikasi Matahari mungkin ya. Kemudian beban usaha naik, ini juga karena baru buka gerai. Nah, ini nanti dari gerai-gerai yang baru kita juga rada-rada penasaran apakah kinerjanya bakal agak bagus. Kayaknya sih mungkin agak bagus harusnya sih, karena ngelihat respon pengunjung ke gerai Matahari ini, di mana momen lebaran kali ini agak enak gitu ya. Enak dalam arti orang baru mudik setelah periode mudiknya lebih panjang. Kalau dulu orang keburu mudik jadi nggak sempat belanja di Matahari gitu. Kalau sekarang cuti bersamanya udah menjelang akhir lebaran gitu ya. Nah, nanti di sini action plan-nya adalah yang tadi kita mau exit strateginya di harga berapa, ataukah exitnya action plan-nya adalah kita nabung saham. Nah, itu ya, tinggal dipilih aja keyakinan kita mau seperti apa terhadap si LPPF ini. Nah, kira-kira timetable-nya nih kayak gini teman-teman ya. Pertanyaan terbesar di 2024 ini, apakah saham LPPF bisa balik lagi ke harga di atas 3.000? Nah, ini nih ya. Kalau kita ngelihat periode-periodenya nih di Q1 ya, ini udah lewat pengumuman laba yang cuma 675 miliar, ini direspon negatif sehingga harganya unlock. Nah, nanti di periode Q2 kinerja Q1 Q2 efek dari lebaran ini juga apakah bisa lebih baik daripada Q1 Q2 2023, nanti respon dari harganya seperti apa ya. Kemudian nanti mungkin di Q2 bakal ada impact karena ada pembagian dividen di sini ya. Impact ke cashnya, apakah cashnya minum lagi ataukah dia hutangnya nambah lagi buat bagi dividen, atau dari saldo kas cukup gitu ya. Kemudian nanti equity. Nah, equity-nya apakah di sini bakal lebih bagus ya, nggak sampai minus. Kalau bisa sih jangan sampai minus ya, karena kalau minus ya bisa bikin harganya jadi hancur, berantakan lagi gitu ya. Di Q3 ini masih kayaknya Q3 nih bakal sepi ya. Baru nanti di Q4 di Oktober Desember ini bakal biasanya ada earning calls, di mana earning calls ini diinfokan tentang prediksi dan propose dividen atas periode kinerja 2024 ya. Ini canggihnya si LPPF tuh gitu ya, dia udah publish dividen yang akan dibayarkan, dan itu dari pengamatan saya dari 2 kali ngamatin LPPF nih ya, di earning calls, komitmen yang dia udah bagikan ini beneran gitu ya. Jadi ketok palunya bagi dividen itu dilakukan sebelum Q4 nya nongol gitu ya. Nih, dari 2 kali saya ngamatin earning calls, final dividennya adalah sama dengan yang dipropos oleh si manajemen gitu.
Jadi kalau nanti di earning calls 2024 dia bilang 300 perak per share, itu aku yakin mungkin ya 99% kemungkinan juga akan diketok palu di saat RUPS luar biasa, RUPS tahunan ya gitu ya. Nah, jadi cirinya si Matahari ini, besaran dividen udah ketahuan jauh-jauh hari sebelum final audit report Q4 nongol gitu. Ini yang enak dari Matahari. Oke, mungkin itu aja yang harus kita cermati terkait dengan bahasan dividen trap, dividen jumbonya Matahari. Jadi karena terkait Matahari ini, action plan yang akan saya lakukan adalah nabung saham satu bulan kita nabung satu lot ya. Kita nabung sampai berapa tahun nih, 1, 2, 3, kita 3 lah, enggak 3 ya, 24 bulan teman-teman ya. Proyeksinya mungkin antara 24 sampai 25 bulan yang akan kita lakukan ya. Karena udah hatam, kita cermati si Matahari ini isunya apa aja. Nah, setelah selesai kira-kira aku yakin ya, kita punya keyakinan bahwa dalamannya Matahari itu ya layak untuk secara fundamental oke lah gitu ya. Yang penting ini do your own research ya, dengan ngotak-ngatik kita bakal punya keyakinan meskipun harganya naik turun ya, kita bakal teguh pendirian. Nah, resumenya cuma ini aja nih, harus fokus kepada cash karena di cash ini ada pembayaran dividen yang gede ya. Kemudian mungkin di tahun 2024 ini tidak ada buyback saham, jadi saldo cashnya akan lebih bagus gitu. Kemudian cashnya juga mungkin dipengaruhi oleh pembayaran hutang bank. Saldo per Q4 kalau nggak salah tinggal 500 miliar gitu ya. Kemudian isu yang terkait LPPF yang mungkin teman-teman harus cermati adalah investasi di Bank Nobu. Ini juga akan mempengaruhi ke saldo laba rugi, net income-nya lah gitu ya. Kalau saham Bank Nobunya turun, maka kinerja LPPF bakal terpengaruhi. Yang ketiga ini PSAK 373 sewa. Nah, ini agak spesifik karena ini yang membuat kita misleading ya, menganggap utangnya segede gajah gitu. Padahal ini adalah dampak pencatatan PSAK 73. Nah, ini yang mungkin hanya orang-orang yang ngerti accounting yang paham PSAK 73 itu seperti apa, sehingga di laporan keuangannya ini memang agak-agak spesifik, agak unik gitu ya. Kemudian dari sisi ekuitas, nah ini karena dividen payout-nya besar, maka ekuitas Matahari itu pasti kecil gitu ya. Sehingga kalau kita ngitung debt equity ratio ini nggak akan masuk karena ekuitasnya akan kecil terus gitu si Matahari ini, si LPPF ini. Jadi kalau melakukan valuasi dengan patokan debt equity ratio ini agak susah gitu ya, akibat dari pembayaran dividen DER-nya gitu, agak-agak susah gitu ya. Coba kita lihat mana nih. Nah, mau diutak-atik seperti apapun nanti price to book value-nya ini akan aneh gitu ya, karena kita lihat di Q4 harganya 14.90, equity-nya cuma 31 gitu. Jadi karena equity-nya ini kecil, pembaginya otomatis juga bakal kecil gitu ya, sehingga book value-nya ini, price book value ini bakal kegedean gitu. Nah, ini yang
menyebabkan valuasi matahari ini nggak bisa berdasarkan angka-angka yang ada di laporan keuangan ya. Inilah uniknya si LPPP. Hanya kolektor item aja nih kelihatannya yang miara LPPP ini ya. Kalau yang trader ini mungkin bisa kejebak gitu, karena agak-agak aneh pergerakan si LPPP ini naik turunnya. Nah, di Q1 saya lakukan asumsi gitu ya, kalau kita pakai kinerja Q1 2023 Q1-nya itu net income-nya cuma 100 teman-teman ya. Jadi kalau cuma 100 pun ya, kita masukkan ke simulasi kinerja seperti ini, net income-nya 100, kemudian dari 100 ini asumsikanlah nambah cash-nya dari 500 jadi 600. Ini efek dividen belum masuk ya. Valuasinya juga bakal masih aneh gitu ya. Tadinya 124, price book value-nya masih di asumsi Q1 2024 masih di 30. Jadi price book value-nya 30 kali, ini juga pasti dianggap harganya adalah terlalu mahal. Ya, kenapa? Karena ya equity-nya karena dia rajin bagi dividen jumbo, jadi saldo di equity-nya dikuras terus. Nah, gitu ya. Jadi untuk valuasi matahari agak-agak susah kalau kita cuma mengandalkan perhitungan dari debt equity ratio gitu ya. Nah, mungkin ini aja nih ya, hal-hal yang harus dicermati jika ingin menjadi kolektor saham LPPF. Empat bidang ya, 4 item yang mungkin bisa membuat kita serius untuk nabung di LPPF ini selama beberapa periode, atau ya nggak yakin gitu dengan kinerja matahari. Tapi buat saya ini, setelah beberapa seri kita ekspor, ini menarik. Matahari ini menarik, sangat menarik sekali. Dari sisi pendapatan ada tantangan. Nah, tapi ini menarik nih, setelah nanti presiden yang baru, mungkin daya beli masyarakat apakah bisa naik atau enggak. Nah, ini tanda tanya ya. Biaya-biaya, inflasi dan sebagainya, dolar udah 16.000 juga, apakah ngaruh atau enggak. Nah, ya pokoknya ada beberapa hal yang patut kita waspadai terkait dengan si matahari ini. Oke, mungkin itu aja bahasan tentang dividend trap. Mudah-mudahan kita bisa copy paste untuk hunting dividen lainnya dan bisa selamat dari dividen trap ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.